Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para sobat, sahabat, dan juga saudara-saudara yang budiman, kita berjumpa kembali dalam video serial metodologi bersama saya, Rahmat Kriyantono. Pada video kali ini saya membahas perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Semua yang saya sampaikan ini sudah saya tulis juga di dalam buku saya berjudul Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif tahun 2020 dan 2021, penerbit Prenada Media Jakarta. Dan alhamdulillah saudara-saudara, buku ini sampai detik saya bicara sudah disitasi atau dikutip oleh 15.000 publikasi ilmiah yang disampaikan atau ditulis, dimuat di dalam Google Scholars. Nah, saudara-saudara, perumusan masalah itu berbentuk kalimat tanya. Mengapa? Karena perumusan masalah itu memang sebuah pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. Jadi penelitian itu memang dilakukan untuk menjawab masalah. Karena itu perumusan masalah berbentuk kalimat bertanya. Sementara tujuan penelitian itu hanya satu, yakni menjawab masalah. Karena itu saudara-saudara, jika perumusan masalah berbentuk kalimat tanya, maka tujuan penelitian adalah berbentuk kalimat positif atau kalimat berita yang diakhiri dengan tanda titik. Ya, tanda baca titik. Contoh, ada perumusan masalah bagaimana opini mahasiswa terhadap program televisi. Maka tujuan penelitian adalah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi atau untuk mendeskripsikan, ya, atau untuk mengeksplorasi opini mahasiswa terhadap program televisi. Nah, jadi sama, cuman yang satu kalimat tanya, yang satu kalimat positif. Ya. Nah, ini tolong juga jangan sampai keliru, ya. Jangan salah persepsi antara tujuan penelitian dengan tujuan peneliti. Ya. Kalau tujuan penelitian itu menjawab masalah, tapi ada yang menulis begini, tujuan penelitian sebagai syarat untuk lulus sarjana. Nah, itu bukan tujuan penelitian, tapi itu adalah tujuan peneliti. Ya, tujuan peneliti. Atau bisa juga disebut tujuan mengapa Anda membuat skripsi, ya. Nah, itu sebagai syarat lulus. Ya, tapi kalau ditanya mengapa Anda melakukan penelitian, ya untuk menjawab masalah. Ya, bukan kalau ditanya mengapa Anda melakukan penelitian, ya untuk skripsi, bukan. Gitu ya, bukan. Gitu. Nah, saudara-saudara, jika perumusan masalahnya itu ada satu, maka tujuannya ya satu, ya. Jika perumusan masalahnya itu ada dua, ya maka tujuannya pun juga dua, ya. Jadi menyesuaikan. Jangan perumusan masalahnya satu, tujuannya 5, ya, jangan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Manfaat penelitian, ya, adalah harapan, ya, agar penelitian yang kita lakukan itu bermanfaat. Nah, tentang manfaat ini bukan hanya ajaran di dalam dunia akademik, ya,
tetapi manfaat ini juga merupakan ajaran agama. Agama mengajarkan melalui hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu yang paling baik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Nah, dengan melakukan skripsi, tesis, ya, maupun disertasi, maka diharapkan penelitian kita ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Gitu. Nah, ada setidaknya 4 manfaat. Ya, ada 4 manfaat. Yang pertama adalah manfaat akademik atau manfaat teoritis. Manfaat teoritis atau manfaat akademik ini artinya bahwa penelitian kita itu diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan teori, untuk mengembangkan ilmu. Ya. Nah, sesuatu yang disebut mengembangkan teori atau mengembangkan ilmu itu jika penelitian kita itu menguji teori, ya, atau penelitian kita itu menerapkan teori dalam konteks yang berbeda, ya, atau penelitian kita itu menguji hipotesis, ya, dengan penambahan variabel-variabel baru yang berbeda dengan teori, ya, atau juga penelitian terdahulu. Nah, kalau itu Anda lakukan, maka penelitian Anda punya manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, contoh misalnya, Anda jangan hanya menulis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu komunikasi dalam bidang jurnalistik. Titik. Nah, itu jangan nulis begitu karena kurang konkret. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, ada manfaat praktis, disebut juga manfaat praksis, yakni penelitian kita itu diharapkan bisa mengandung manfaat bagi dunia praktek atau memberikan rekomendasi bagi dunia praktek. Ya, contoh, ya, untuk penelitian ilmu komunikasi maka diharapkan memberikan rekomendasi bagi praktek-praktek komunikasi. Nah, praktek komunikasi itu bisa jurnalistik, bisa public relation, bisa komunikasi pemasaran, komunikasi politik, dan sebagainya. Harus jelas rekomendasinya apa bentuknya, ya, dan juga pihak mana, pihak siapa yang direkomendasikan. Ya, contoh, tadi kan ada masalah bagaimana opini mahasiswa terhadap program televisi. Nah, manfaat praktek ini, ya, Anda harus memberikan rekomendasi. Contoh misalnya rekomendasi kalau objek penelitian Anda itu adalah Metro TV, ya, atau TV One, ya, maka Anda memberikan rekomendasi kepada Metro TV dan TV One secara khusus, ya, terkait dengan opini mahasiswa, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menyusun program-program televisi sehingga sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. Ya, itu contoh. Nah, manfaat akademik, ya, itu sifatnya wajib, ya, sifatnya wajib bagi mahasiswa yang program studinya adalah program studi akademik. Nah, ini seperti mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, ya, itu adalah prodi yang akademik sehingga wajib ada manfaat akademik. Namun untuk mahasiswa vokasi, ya, maka yang wajib itu adalah manfaat praktis karena mereka memang program studi profesi, gitu ya. Nah, saudara-saudara, bagi mahasiswa yang akademik, ya, itu tidak wajib, ya, manfaat praktek. Kalau tidak ada, ya jangan dikarang-karang, ya. Kalau tidak ada, jangan dikarang-karang, ya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, ya. Tapi harus wajib punya manfaat akademik. Kemudian yang ketiga ada manfaat sosial. Manfaat sosial ini adalah manfaat untuk mengubah paradigma, mengubah pola berpikir masyarakat. Jadi sosial itu sebenarnya bukan sama dengan masyarakat, ya. Biasanya ada manfaat sosial diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, ya kan? Harus jelas definisi masyarakatnya, ya. Kalau Anda anggap masyarakat, ya, berarti manfaat
praktek bukan masyarakat. Jurnalis, ya, orang-orang yang bekerja di televisi, public relation, apakah itu juga bukan masyarakat? Atau manfaat akademik, ya. Dunia akademik apakah juga bukan masyarakat? Ya, misalnya ada dosen, ada ilmuwan, ada peneliti, kan itu mereka juga masyarakat kan, bukan dari masyarakat. Nah, karena itu definisi masyarakat di dalam kata sosial itu berbeda, ya, yakni pola berpikir masyarakat. Nah, ini perlu ya, karena masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa realitas yang mereka anggap benar itu belum tentu realitas yang sebenarnya. Bisa-bisa ada realitas lain yang itu malah menentukan dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, karena itulah menganggap fenomena yang saat ini kita anggap benar itu hanya virtual reality. Dan biasanya manfaat sosial ini biasanya dilakukan oleh para peneliti yang paradigmanya kritis. Dan yang terakhir, manfaat metodologi. Manfaat metodologi itu biasanya dilakukan oleh para mahasiswa S3. Jadi ada tawaran-tawaran metodologi, ada tawaran-tawaran metode, ya. Nah, biasanya begitu. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat. Sekali lagi, ya, monggo bisa dibaca lebih detail, contoh-contohnya juga lebih banyak di buku saya, Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Kualitatif, terbitan Prenada tahun 2020-2021, ya, cetakan ke-9 dan cetakan ke-10, ya, dan buku itu sudah edisi yang kedua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.